Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Guru Drum Iman. Nah, kali ini saya mau review eh, tentang satu produk yaitu headset microphone. Ini yang saya pakai ini. Ini gambarnya ini nih. Oke, mungkin di situ. Audio Technica Pro 8HEX. Oke. Ini boxnya seperti ini. Ini baru nyampe tadi dan tadi beberapa kali saya tes. Ini datangnya dalam bentuk box seperti ini. Terus di dalamnya ada surat, eh, ada kartu garansi, garansinya setahun. Terus kemudian ada inilah kertas-kertas ya, cara penggunaan atau apalah itu. Nih kertas. Terus ini juga di sini. Terus ini colokannya itu XLR. Jadi colokannya yang tiga gitu, nanti saya kasih gambar aja ya XLR. Colokannya itu XLR, jadi dia bukan colokan yang kayak gini. Colokan mikrofon lah ya, tahu lah ya colokan mikrofon. Dia colokan mikrofon. Ini saya pakai terus di dalamnya juga ada dapat ini busa, busa. Jadi ini busanya ini di sini, sama satu lagi. Ini yang lebih kecil, busa yang saya pakai ini lebih kecil. Ini busa ini lebih gede tuh. Oke, saya pilih yang lebih kecil aja. Busanya ada dua. Oke, terus kemudian udah isi kotaknya tuh seperti itu. Harganya tuh tadi kalau nggak salah saya belinya 2 juta ya. Dan panjang kabelnya 5 meter. Tadi saya baca di sini nih, panjang kabelnya 5 meter. Nah, ini saya testing seperti ini. Cuman ini saya pakai merekamnya itu saya pakai audio interface-nya Steinberg UR28M. Terus habis itu langsung masuk ke laptop saya. Ini suara yang kalian dengar di situ itu sudah saya EQ. Sudah saya EQ pakai software di sini nih. Di UR28M ini, di Steinberg ini, kita bisa pakai equalizer. Nah, kalau saya matiin equalizernya, ini aslinya seperti ini nih. Nah, ini kalau equalizernya saya matiin, jadi agak banget jadi nge-mid high banget ya. Saya tadi pas nyobain tuh sadar banget, ini kok mid high banget sih, gitu. Oke, mid high banget suaranya seperti yang kalian dengar itu. Terus kemudian nanti kita akan coba juga mendengarkan kalau saya mainkan, saya sambil main drum. Ini saya pakai yang ini bukan wireless, ini pakai kabel tuh. Kabelnya panjang 5 meter. Jadi kenapa saya pakai wireless? Karena audio interface saya kan dekat, nggak nyampe 1 meter tuh. Jadi coloknya ke situ. Kalau pakai wireless ribet amat gitu, cuman jarak segitu doang pakai wireless gitu kan. Jadi itulah kenapa saya mencari yang XLR yang bisa langsung colok ke mixer, karena terlalu dekat gitu loh. Kalau pakai wireless ya elah, nggak nyampe 1 meter, pakai wireless buat apaan gitu. Tapi memang susah banget nyari yang XLR gitu. Ada yang toa itu colokannya colokan jack seperempat, colokan jack Akai lah gitu ya. Terus kemudian, nah ini seperti ini. Kalau nggak di equalizer, kalau menurut saya kalau nggak di equalizer terlalu terlalu mid high. Nah ini, terus kemudian kita akan ngetes seberapa nggak berisiknya dia nih. Ini kalau saya mainin sama drum, agak nggak enak sih sebenarnya kalau misalnya equalizernya dimatiin. Nih kalau saya main pakai drum nih. Toa patu waga patu waga patu waga pat. Oke, kurang lebih soundnya seperti itu. Waga patu. Oke, terus kemudian seberapa berisiknya dia? Ini termasuk nggak berisik karena dia ini microphone dynamic ya. Ini kalau saya kecilin, matiin, terus saya pukul-pukul pad drum, kalian akan mendengarkan seberapa ketangkep sih si suara ini. Ini kalau kalau drum elektrik nggak dinyalain, dia kan jadi kayak pad drum aja persis. Nah, nanti kalian akan dengar sendiri seberapa berisiknya.
Karena ini yang masuk dari sini cuman dari mikrofon ini. Kalau dibandingin dengan suara saya, kalau dibandingkan dengan suara saya ngomong, kira-kira seperti apa eh, kerasnya gitu. Nanti saya juga bandingkan dengan eh, keyboard, oke. Oh iya, kalau masalah kenyamanan dipakai di kepala ini, kalau menurut saya nyaman banget. Dia bisa dibolak-balik. Dibolak-balik itu kayak misalnya nyaman, enak di telinga tuh nyaman. Ini bisa dibolak-balik gini. Tuh, kalau kalian suka bolak-balik gitu, kalian bisa pakai ini begini juga. Atau kalian mau dipakein begini, ya terserah kalian, bisa aja gitu. Kalau saya lebih suka yang begini. Ini saya pakai kacamata ya. Jadi kalau buat kalian yang pakai kacamata, tuh saran saya kacamatanya dipakai dulu, baru dipasang di sini. Jadi dia itu neken ke sini sebenarnya. Tuh, dia neken ke kacamata itu. Buat saya sih nyaman sih, termasuk nyaman ini, gitu. Terus kemudian apalagi ya? Oke, saya coba pakai. Nah, ini bisa dinaik turunin gini. Tuh gitu. Terus ininya juga bisa dibengkok-bengkokin ininya, gitu. Bisa dibengkok-bengkokin. Oke, saya akan ngetik di sini. Kalau misalnya kalian menggunakan buat streamer atau misalnya buat apa gitu, kalian sambil ngetik misalnya. Nah, ini seberapa ketangkep suara ketikannya. Apakah ketangkep atau enggak? Oke, itu seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan nyalain lagi equalizernya sehingga kalian akan eh, melihat sendiri, mendengar sendiri bedanya kalau equalizernya dimatiin dan equalizernya dinyalain. Ini equalizernya saya nyalain dan saya boost di frekuensi 112 Hz nya sebanyak 7,7 dB. Oke, jadi ini saya nyalain lagi eh, equalizernya, kurang lebih seperti itu. Kalau dinyalain equalizernya sih enak, kalau buat saya sih enak gitu loh. Jadi kalau kalian mikir untuk beli ini, mungkin perlu di boost pakai equalizer tambahan. Kalau audio interface saya kebetulan memang dia ada equalizernya gitu, jadi bisa saya tambahkan equalizer di situ, tapi nggak banyak juga. Kalau kayak audio interface Behringer gitu, itu nggak ada, sayangnya nggak ada equalizer. Kalian mesti tambah equalizer di luar gitu, tapi dia kelebihannya ada apa sih, insert gitu. Jadi kalau kalian mau beli equalizer, kalian tambahin, masukin insert di situ, terus kalian bisa pakai. Cuman memang nambah uang lagi memang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus kemarin itu saya pakai TOA gitu. Kalau kalian mau bandingkan dengan apa yang saya pakai TOA gitu, saya sih lebih suka ininya sih, ininya. Kalau buat saya nyamannya enak, kenyamanan di telinganya enak. Terus kemudian talinya juga cukup, ini kabelnya cukup cukup bagus lah ini kabelnya. Audio Technica termasuk produk yang ini sih ya, terkenal dengan kualitasnya lah gitu. Saya waktu itu pernah pakai mikrofon Audio Technica buat drum, itu bagus. Harganya terbilang murah tapi bagus. Terus kemudian apalagi, saya pernah pakai headphone Audio Technica MX50 buat drum elektrik saya, itu juga saya suka. Terus mikrofon buat podcast yang terkenal AT2020 itu juga terkenal banget. Itu juga bagus gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kalau
dikasih equalizer. Tapi kalau saran saya kalau kalian beli ini sebaiknya sih dipakein equalizer, karena kalau nggak dipakein equalizer kayaknya garing ya, terlalu mid high banget gitu suaranya tuh. Itu sih kekurangannya sih kalau menurut saya itu. Itu aja. Jadi kalau kalian mikir mau beli ini sebaiknya di Pak kalian mesti menambahkan equalizer supaya suaranya nggak terlalu garing gitu. Oke, kalau begitu sekian dulu sharing dari saya mengenai review Audio Technica Pro 8H EX. Oke, sampai ketemu lagi. Oh, ini masih made in Japan ini. Masih made in Japan, pabrik in Japan. Ini masih buatan Jepang ternyata. Masih buatan Jepang ternyata. Oke, sampai ketemu lagi.